Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kami berdua akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah dasar-dasar bioteknologi yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Darmawati M. Taher, SPD MSc dengan judul artikel utama yaitu Aplikasi berkelanjutan bakteri endofit dengan sifatnya serta peran fisiologi dan biokimia pada obat dan herbal. Hai teman-teman, di sini kami bukan hanya menggunakan satu artikel saja, tetapi kami menggunakan dua artikel pendukung. Yang pertama, karakteristik bakteri endofit tanaman purwecing sebagai penghasil steroid dan antipatogen, dan yang kedua, peranan bioteknologi dan mikroba endofit dalam pengembangan obat dan herbal. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai presentasi pada malam ini, alangkah baiknya kami berdua memperkenalkan diri dulu. Kenalin, nama saya Putri Makfira Abdullah Mologotu, mahasiswa pendidikan biologi semester 6. Saya berkuliah di Universitas Hairun Ternate, dan teman saya. Halo, saya Rusmini Esa Sanat, semester 6, Prodi Pendidikan Biologi, Universitas Hairun Ternate. Teman-teman, pembahasan pada malam hari ini yaitu apa itu bakteri endofit. Bakteri endofit berada di dalam jaringan spesies tanaman hidup tanpa menyebabkan kerusakan atau penyakit apapun pada inangnya. Kemudian endofit ini dapat diisolasi, diidentifikasi, dikarakterisasi, dan digunakan sebagai pupuk hayati. Selain itu, endofit bakteri meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit, hama, parasit, dan merupakan sumber bioaktif penting yang menjanjikan secara farmasi. Misalnya, produksi antibiotik auksin, biosurfaktan, sitokinin, etilen, enzim, giberelin, asam organik oksida nitrat, osmolit, dan siderofor terakreditasi dengan adanya berbagai strain bakteri. Dengan demikian, tujuan dari manuskrip ini bermaksud meninjau aplikasi berkelanjutan bakteri endofit untuk mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan integritas kimia tanaman obat dan herbal, serta perannya dalam fisiologi tanaman. Selanjutnya, studi tentang pentingnya bakteri endofit dalam menekan penyakit pada tanaman obat dan herbal sangat penting dan bidang penyelidikan yang menjanjikan. Nah, teman-teman sekalian bisa lihat pada gambar 2, yaitu morfologi dari beberapa isolat mikroba endofit. Seperti yang tadi saya katakan bahwa bakteri endofit ini bisa dikarakterisasi, bisa diisolasi sesuai kebutuhan penelitinya. Selanjutnya, teman-teman, bakteri endofit yang hidup di jaringan tanaman menghasilkan senyawa pemacu pertumbuhan tanaman seperti fitohormon, enzim seperti deaminase asam aminosikloropana, min 1 min karboksilat yang mengurangi kadar etilen. Yang kedua, asam organik membantu dalam pelarutan P, dan yang ketiga, siderofor, selulose, dan kitinase menghambat pertumbuhan fitopatogen. Saat ini, teman-teman, pertanian berkelanjutan menyediakan platform bagi produsen tanaman obat dan herbal untuk menerapkan teknik pertanian bioteknologi yang baru untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman dengan menggunakan isolat bakteri sebagai pupuk hayati. Nah, cara kerja beberapa spesies bakteri endofit telah didokumentasikan dengan baik. Nah, selanjutnya, teman-teman, di sini akan dilanjutkan penjelasannya oleh teman saya, yaitu Saudari Ruslini R. Hasanat. Pada saudari dipersilahkan. Baik, langsung saja. Mereka diakui sebagai agen pemacu pertumbuhan tanaman berdasarkan atribut biokimia dan fisiologis lainnya seperti yang pertama, fiksasi nitrogen biologis, yang kedua, pelarut fosfat, dan yang ketiga, produksi siderofor, dan yang keempat, sintesis zat PGP. Selanjutnya, contoh isolat bakteri endofit pada tanaman purwecing. Pada percobaan tanaman purwecing, peneliti mengisolat sampel sebanyak 49 isolat bakteri endofit. Hasil pengujian kandungan senyawa sterol dan pengujian antipatogen terhadap Staphylococcus aureus, Enteropathogenik Escherichia coli, dan Listeria monocytogenes. Diperoleh isolat yang memiliki kedua potensi tersebut, yaitu endo-PWC 1.GP-1
Hasil identifikasi bahwa isolat endo-PwC1 GP-1 tergolong ke dalam bakteri gram positif berbentuk batang dengan jenis Sorinabacterium sp. Sejumlah isolat bakteri endofit mampu mencegah pertumbuhan bakteri patogen, yaitu endo-PwC1D-2, actino-PwC GP-4, endo-PwC GP-2, endo-PwC D-1, endo-PwC 1.GP-1, semua dapat menghambat pertumbuhan entropatogenik Escherichia coli, sedangkan actino-PwC GP-2 dapat menghambat pertumbuhan bakteri S. aureus dan entropatogenik Escherichia coli. Jadi kesimpulan dari materi yang kami paparkan bahwa tanaman merupakan sumber bahan baku obat yang tak ternilai harganya. Perlu terus-menerus mendapatkan perhatian kita semua. Eksploitasi tanaman obat yang berlebihan tanpa memperhatikan upaya konservasinya tentu sangat mengkhawatirkan. Peran para ahli budidaya tanaman dan para ahli bioteknologi, khususnya teknologi kultur jaringan, sangat penting untuk menghindari kelangkaan bahan baku obat herbal yang sampai saat ini masih diambil dari tanaman aslinya. Secara konvensional, kultur jaringan sangat bermanfaat dalam upaya perbanyakan dan multi aplikasi serta konversi dari beberapa spesies tanaman obat. Produksi metabolik sekunder dan dilakukan secara in vitro dalam skala besar. Demikian pula rekayasa genetik dan transformasi genetik dapat meningkatkan produksi metabolik sekunder. Peran mikroba endofit yang memproduksi metabolik sekunder sama kualitasnya dengan tanaman yang sangat potensial untuk terus dikembangkan guna memperoleh metabolik. Nah, teman-teman, mungkin itu yang dapat kami paparkan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Semoga Semoga bermanfaat. bermanfaat.